Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905121408 dari Sistem Informasi A2019. Kali ini kita akan membahas tentang web server. Web server. Pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server yang digunakan untuk menyimpan data seperti HTML, dokumen, gambar, file CSS, title sheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server, karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Saat ini ada beberapa pilihan web server yang tersedia. Sebelumnya, mari kita coba bahas mengenai bagian lain dari web server. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CRN, organisasi riset nuklir Korea bernama CRN HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server NEXT. NEXT merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama, ditemukan pula browser pertama kali yang dinamakan World Wide Web. Seperti penjelasan sebelumnya, saat pengambilan halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses ke HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan pada web server. HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat dunia yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Di contoh ini, pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi web server selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan proses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum fungsinya adalah memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun jika dipisah berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan web server sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server sebagai hardware, yaitu untuk membedakan saya gunakan awal yang kita bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Anda bisa mendapatkan web server dari layanan penyedia hosting terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa persyaratan yang bisa menjadi pertimbangan memilih penyedia layanan server hosting untuk website Anda, yaitu server harus cepat, mempunyai kapasitas yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Web server sebagai software adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saya tersedia, salah satunya adalah Apache. HTML atau Hypertext Markup Language adalah disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext, walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link. Disebut markup language karena bahasa HTML menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Akan tapi sebelum Anda belajar JavaScript dan PHP, memahami HTML merupakan hal yang paling awal.
Pengertian HTTP dan HTTPS. Untuk HTTP yaitu Hypertext Transfer Protocol adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan hypermedia. Sumbernya dari Wikipedia. Pengertian lainnya yaitu adalah perangkat aturan untuk mentransfer file, yaitu teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di World Wide Web. Setelah pengguna web membuka browser web mereka secara tidak langsung, mereka menggunakan HTTP. HTTP adalah protokol aplikasi yang berjalan di atas protokol TCP dari protokol, yaitu protokol dasar untuk internet. HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS ini memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Port yang digunakan pada HTTPS adalah 443. Cara kerja HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol untuk komunikasi data antara klien dan sebuah klien. Bila klien melakukan permintaan request dan membuka ke port tertentu, biasanya port 80 ke sebuah server web hosting. Secara singkat, cara kerjanya yaitu klien HTTP atau web browser membuat sambungan dengan klik tautan hyperlink atau mengetik URL pada browser dan mengirimkan permintaan dokumen pada server web hosting. Daemon HTTP di server web hosting tujuan menerima permintaan dan mengirimkan kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut kepada klien HTTP, yaitu web browser. Cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi. HTTPS yang digunakan pada website adalah valid atau tidak. Proses ini dinamakan SSL handshake. Apabila valid, website akan menampilkan HTTPS dengan gembok hijau atau nama perusahaan website. Apabila tidak valid, akan ada peringatan situs tidak aman. Nah, untuk itu sekitar untuk web server, mari kita menuju ke disk paket tracer untuk praktek web server. Kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kali ini kita akan mempraktekkan tentang web server. Bisa dilihat di aplikasi Cisco-nya kurang lebih seperti ini. Bagaimana penyusunan untuk praktek kali ini? Kali ini kita akan melihat mengping menggunakan PC 1. Kita klik terlebih dahulu PC 1. Kita klik, kita sudah masuk, lalu kita ke desktop, kita klik CMD atau command prompt, kita klik CMD nya. Nah, lalu kita akan melakukan ping dengan ping 43.43.43.1, lalu kita enter. Nah, sudah terjawab dan terhubung ke web server. Selanjutnya kita akan menyeting untuk PC nomor 4, karena PC 1, PC 2, PC 3 itu merupakan gabungan, jadi kita menggunakan PC 1 saja. Kita klik untuk PC 4, kita klik sama seperti PC 1, kita ke desktop, lalu kita ke command prompt, kita klik command prompt-nya, kita lakukan ping 43.43.43.1 untuk memastikan bahwa telah terhubung ke web server. Ternyata sudah dijawab dan terhubung. Lalu kita setting untuk ke laptop dan smartphone. Kita ke laptop terlebih dahulu. Untuk laptop kita klik laptop, bawah itu klik sama seperti PC 1 dan PC 4, kita ke desktop, lalu ke command prompt atau CMD, kita klik, kita ping 43.43.43.1. Nah, sudah terjawab. Lalu kita setting untuk kita lakukan ping dengan menggunakan smartphone. Apakah sudah terhubung? Kita klik smartphone. Klik smartphone-nya. Sama seperti tadi, kita desktop ke command prompt atau CMD, kita klik command prompt-nya. Kita lakukan ping 43.43.43.1. Ternyata sudah terhubung. Nah, setelah itu kita ke web servernya. Bagaimana kita lihat settingan untuk web server. Untuk web server kita klik web servernya, bisa dilihat di video ini settingannya. Kita ke service, kita ke HTTP, pastikan HTTP dan HTTPS on, lalu kita ke file, kita menggunakan no file, kita klik indeksnya, kita edit, klik edit. Nah, itu kan bisa dilihat, ini contohnya, ini merupakan
ngopi dari website Pak Agus, kita tambahkan saja untuk jargonnya by nama saya Muhammad Rizal. Kita ketik nama saya. Nah, sudah. Setelah kita menyeting ini, lalu kita save, lalu ada sebuah kayak peringatan, kita klik yes saja. Jadi tidak tampak, mohon maaf karena rekordannya seperti ini, tidak ditampakkan. Kalau ada pilihan, klik yes saja. Lalu kita akan mencoba menampilkan website ini melalui PC1. Kita klik PC1. Kita klik PC1, kita ke desktop, kita ke web browser. Kita ketik, kita klik. Lalu kita akan memasukkan IP address dari web server 43.43.43.1. Kita klik. Nah, bawah telah muncul dari web servernya seperti ini tampilannya. Lalu kita coba ke laptop, bagaimana, apakah bisa juga. Kita ke laptop, kita klik laptop, lalu kita ke desktop, lalu kita ke web browser, sama seperti PC1. Kita ketik 43.43.43.1. Ternyata sudah tampak seperti pada PC1 bahwa sudah terhubung. Selanjutnya ini tambahan, kita klik untuk ke PC2, PC4, kita klik apakah juga terambung. Kita web browser, kita klik kita ketik 43.43.43.1 bahwa sudah terhubung. Selanjutnya kita akan membahas tentang DNS server dan kembali lagi bersama saya Muhammad Rizal dengan NIM 19.05.121.14.048 dari Sistem Informasi 2019. Kali ini kita akan membahas tentang DNS server. Apa itu DNS? Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya ke dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain dan meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS, prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Jika Anda sulit membayangkan teknisnya, anggap saja ini seperti kegiatan mencari buku di perpustakaan. Ketika Anda mencari buku di perpustakaan, biasanya Anda akan diberi kode yang menjelaskan letak buku tersebut. Kode buku perpustakaan tersebut dinamai DW, Decimal System atau DTS. Biasanya ini terdiri atas kode topik buku, kode nama belakang penulis, dan kode tahun buku diterbitkan. Kira-kira yang sama diterapkan dalam DNS. Untuk memahami lebih dalam, Anda perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun ke dalam hierarki DNS. Sama seperti kode buku perpustakaan, setiap bagiannya menjelaskan bagian domain. Satu perbedaan kentara ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan menuntut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasannya. Root level domain yaitu merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Top level domain yaitu ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Duanya yaitu Genesis Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLDD. GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web, katakanlah website untuk tujuan komersil, biasanya memiliki ekstensi .com.
lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga. Di sisi lain, CCLD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran IT untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Second level domain yaitu nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Hostname atau bisa disebut sebagai scheme, ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Macam-macam DNS yaitu informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. 1. A record atau address record, itu menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP4 address. Triple A record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. MX record merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. JNM record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tak perlu memperbarui DNS record. NS record merujuk subdomain pada autoritatif name server yang diinginkan. Record ini berguna juga jika subdomain Anda di hosting berbeda dengan domain. PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname atau reverse DNS lookup. CRT record menyimpan sertifikasi enkripsi atau sertifikat keamanan. SRV record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority name, wake, port, point, dan TTL. TX record membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. SOA record bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Nah, itu untuk penjelasan tentang DNS server. Kita akan meluncur ke Cisco Packet Tracer untuk praktek DNS server. Kita sudah masuk di aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan mencoba tentang DNS server. Sama seperti tentang web server, kita akan melakukan ping ke PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Kita klik untuk PC1, kita klik, lalu kita masuk ke desktop, ke CMD atau command prompt, kita ketik di CMD-nya sama ketambahan 33.33.33.1 saja, karena sudah pasti 43-nya sudah terhubung. Untuk 33-nya sudah terhubung ke DNS server. Lalu kita coba juga untuk jaga-jaga 43.43.1. Wow, ternyata sudah terhubung. Lalu kita coba untuk ke PC nomor 4. Kita ke PC nomor 4. Kita klik PC nomor 4. Kita ke desktop, lalu ke bagian command prompt atau CMD. Di CMD ini kita ketikkan 33 ping 33.33.1 terlebih dahulu untuk mengecek. Setelah itu kita ping lagi 33.33.1. Bahwa sudah terhubung semuanya. Setelah itu kita akan melakukan ping dengan laptop. Kita klik laptopnya, klik. Kita ke desktop, lalu ke CMD. Sama seperti PC1 dan PC4, kita melakukan ping. Salah ketik saya, mohon maaf. Ping 33.33.1 bahwa sudah terhubung. Untuk patiganya sudah selesai. Sama seperti tadi, kita klik smartphone, kita cek smartphone-nya, desktop, lalu ke CMD atau command prompt. Kita ketikkan ping 33.33.3.1 bahwa sudah terhubung. Untuk patiganya bisa dilihat di atas, sudah terhubung juga.
Lalu kita ke DNS servernya untuk melihat settingan pada DNS server. Kita klik DNS server, klik. Lalu kita ke service dan klik DNS HTTP. DNS-nya kita klik, pastikan dan off. Kita masukkan namanya seperti pada nomor 0, 1 dan 2 dengan address seperti pada detail. Nomor 0 ftp.jarcom.com dengan address 43.43.43.2. Nomor 1 jarcom.com dengan detail 43.43.1 dan lalu ke www.jarcom.com, detailnya atau addressnya jarcom.com. Setelah itu kita melakukan uji coba dengan PC 1. Kita klik PC 1, kita masuk ke web, kita ke desktop lalu ke web browser. Oh salah, kita ke CMD terlebih dahulu untuk melihat NS lookup-nya bagaimana. NS lookup jarcom.com, apakah bisa? Bisa dilihat ternyata bisa. Lalu kita coba lagi NS lookup www.jarcom.com, apakah bisa? Klik, oh ternyata bisa. Nah setelah itu kita coba melakukan lookup NS lookup dengan laptop. Kita klik laptopnya, kita masuk ke desktop, kita ke CMD atau command prompt, kita klik CMD nya sama seperti tadi kita melakukan NS lookup jarcom.com, NS lookup jarcom.com dan NS lookup www.jarcom.com, apakah bisa? Ternyata bisa. Nah setelah itu kita akan ke PC 1 untuk mencoba ke web browser menggunakan jarcom.com. Kita ke web browser, kita klik web browsernya, lalu kita coba URL jarcom.com, apakah bisa muncul? Oh ternyata bisa muncul dengan menggunakan http jarcom.com. Lalu kita coba ke laptop, apakah sama juga? Kita klik laptop, ke bagian desktop, lalu ke web browser, kita tuliskan jarcom.com, apakah sama seperti PC 1 jarcom.com. Klik, oh ternyata bisa juga dan muncul Cisco paket dan muncul HTTP dan gambarannya. Kurang lebih seperti itu untuk percobaan DNS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.